Ya, tema pembahasan kita kali ini adalah realitas dan proses pengetahuan. Ya. Em, Seperti sudah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya, dalam materi-materi sebelumnya, realitas itu menentukan bagaimana kita menyikapi pengetahuan. Jadi, cara kita menghadapi, cara kita mendefinisikan realitas, ya, itu menentukan bagaimana kita uh, menyikapi pengetahuan atau memiliki pengetahuan dan bahkan menjalani kehidupan. Nah, ada ragam sebutan untuk realitas, ya. Misalnya sebagai objek pengetahuan, ya, sebagai konten pengetahuan, sebagai bahan dasar untuk mengolah pengetahuan. Jadi basisnya adalah realitas. Kehidupan ini sendiri adalah realitas. Kita mengambil keputusan, kita perlu berpijak pada realitas, ya. Jadi itu dasarnya, ya. Artinya tanpa realitas pengetahuan tidak dimungkinkan karena pengetahuan diramu dari realitas, ya. Oleh karena itu, ya, cara kita mendefinisikan realitas akan menentukan bagaimana kita mengolah pengetahuan, bahkan bagaimana kita menjalani kehidupan, apa yang bisa kita yakini dan apa yang tidak bisa kita yakini, apa yang bisa menjadi pegangan hidup, prinsip-prinsip hidup kita, dan apa yang kita tolak sebagai prinsip hidup, dan seterusnya, ya. Nah, realitas juga tentu adalah sumber pengetahuan, ya. Karena itu ada banyak jenis pengetahuan. Saya jelaskan sekali lagi, ada banyak jenis pengetahuan. Secara umum itu terutama para saintis, ya, berusaha meyakinkan kita bahwa sains adalah satu-satunya pengetahuan yang teruji, ya, pengetahuan yang bisa menjadi pegangan untuk menjalani kehidupan, ya. Kaum positivisme terutama, ya, mendeklarasikan atau mendoktrinkan sains sebagai satu-satunya jalan kebenaran, ya. Dan dengan demikian, ya, muncul ateisme atau saintisme, ya, muncul dari keyakinan tertentu terhadap realitas, lalu mereka meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah sains. Nah, saya mau tegaskan bahwa bukan, tidak, ya. Sains adalah salah satu jenis pengetahuan, tetapi ada jenis pengetahuan yang lain dengan berbasis pada berbagai pandangan tentang realitas, ya. Maka konsekuensi logisnya adalah terdapat banyak jenis pengetahuan, jadi tidak hanya sains saja. Nah, mungkin ada baiknya juga kalau kita memahami, misalnya saya menggunakan pendekatan yang diberikan oleh Noto Hamijoyo, ya, Dr. Uripan Noto Hamijoyo, rektor pertama Universitas Kristen Satya seorang yang juga cukup pakar dalam hal filsafat pendidikan. Dia mendesain sebuah model filsafat pendidikan yang bertitik tolak dari berbagai jenis realitas atau pengetahuan, ya. Nah, di sini saya ingin memberikan pendasaran bahwa memang untuk dalam relasi realitas dengan pengetahuan, satu faktor yang harus dipertanyakan juga atau harus menjadi pijakan juga adalah istilahnya crime antropologis. Siapakah manusia, ya? Yang mau mengetahui manusia adalah subjek yang ingin mengetahui, subjek yang ingin mengeksplorasi realitas untuk menjadikan pijakan untuk pengetahuan, mengolah pengetahuan, ya. Karena itu harus tahu dulu siapa manusia itu, ya. Nah, oleh karena itu secara garis besar kita bisa bagi menjadi crime antropologis dan crime ontologis. Ya. Ontologis berkaitan dengan jenis-jenis realitas, jenis-jenis pengetahuan. Crime antropologis berkaitan dengan siapakah manusia. Nah,
ya oke, banyak filsafat ya, terutama misalnya filsafat Heidegger, dan di sini juga saya kira digunakan oleh Noto Hamijoyo, yaitu bahwa manusia adalah penyingkap realitas, penyingkap kebenaran. Ya. Jadi esensi manusia adalah penyingkap kebenaran yang disebut dalam bahasa Yunani dengan aletheia ya. Ini sikap khas manusia ya. Saya bahasakan dalam materi-materi sebelumnya dengan pemburu realitas. Ya. Ya, ini penyingkap realitas. Itu esensi atau klaim antropologisnya. Nah, dalam klaim ontologisnya, karena ada layer-layer realitas, berbagai ragam realitas, definisi realitas, maka Noto Hamijoyo membedakan pengetahuan menjadi 4 jenis ya. Jadi atau empat realitas ya. 4 jenis realitas yang nanti melahirkan pengetahuan ya. Yaitu pertama realitas theos ya. Dengan tegas Noto mengatakan bahwa ada realitas theos, lalu ada realitas nomos ya. Nomos berkaitan dengan nilai-nilai, berkaitan dengan norma-norma, aturan-aturan, tatanan-tatanan, dan ada realitas antropos ya, berkaitan dengan manusia dan segala seluk-beluknya ya. Dan kemudian ada realitas kosmos, alam dengan hukum-hukumnya ya. Nah, jadi sekali lagi ada 4 jenis realitas, realitas theos, nomos, antropos, dan kosmos ya. Nah, dengan adanya 4 jenis realitas ini, maka dengan sendirinya melahirkan 4 jenis pengetahuan. Karena sekali lagi pengetahuan adalah ramuan ya dari realitas. Realitas menyediakan bahan dasar, menjadi bahan dasar untuk mengolah pengetahuan. Maka karena ada 4 jenis realitas, maka melahirkan 4 jenis pengetahuan. Salah satunya tentu adalah sains ya. Nah, sains ini adalah jenis pengetahuan yang mengandaikan realitas fisika, realitas kosmos, realitas sensibel ya. Realitas yang bisa ditangkap dengan panca indera dengan menggunakan metodologi positivistik yang ketat. Positivistik artinya metodologi yang secara ketat menyediakan ukuran-ukuran untuk memastikan sesuatu itu ada. Harus ada indikator yang jelas, yang ketat untuk mengatakan ini ada atau tidak ada. Untuk menguji sebuah klaim kebenaran ya. Jadi teruji ya. Sekali lagi ini realitas berpijak pada realitas positivistik atau realitas sensibel. Itu sains. Nah, filsafat ya. Ini dia jenis pengetahuan yang mengandaikan baik realitas fisika maupun realitas metafisika ya. Jadi dia tidak hanya berpijak pada realitas sensibel saja ya, tetapi juga realitas non sensibel, melampaui realitas yang melampaui fisika ya. Lalu jenis pengetahuan yang berikut adalah agama. Ini adalah jenis pengetahuan yang mengandaikan sama di filsafat tadi, baik fisika maupun metafisika ya, dengan penekanan pada hakikat hubungan antara manusia dengan yang transenden, yang metafisik. Jadi kalau sains tadi metodenya adalah positivistik, lalu maka filsafat itu metodologinya adalah penalaran. Nah, di sini agama metodologinya adalah hermeneutika dan kontemplasi ya. Jadi menafsir ya. Karena biasanya sains berkaitan dengan naskah-naskah tua yang kita sebut di kitab suci, lalu relasinya dengan sejarah pada zaman itu ya, sehingga dia harus menafsir naskah-naskah tua, menafsir kehadiran yang transenden itu ya, termasuk kontemplasi. Nah, bentuk pengetahuan yang berikut, perspektif pengetahuan yang berikut adalah seni. Ya, seni itu boleh dikatakan mengandaikan realitas a priori maupun a posteriori, realitas yang khas menjadi fitur manusia dalam bahasanya Kant yang kita belajar kemarin atau di video sebelumnya, maupun realitas pengalaman a posteriori ya, dengan metode yang mengekspresikan realitas atas dasar ukuran estetik.
ya. Jadi ukuran etika maupun ukuran estetik. Nah, lalu bagaimana proses pengetahuan terjadi? Ya. Jadi sekali lagi pengetahuan adalah mengolah realitas. Ya. Maka pertanyaannya sekarang bagaimana pengetahuan itu diolah? Bagaimana prosesnya terjadi? Kita ada yang disebut dengan piramida pengetahuan, ya, dan apa namanya piramida pengetahuan itu diajukan oleh Akloff, ya, yang sebenarnya terdiri dari 4 tingkat, tapi saya jadikan 5. Menambah fondasinya, dasarnya adalah realitas keseharian. Jadi realitas keseharian, apa yang Anda lakukan sehari-hari, itu adalah bahan dasar untuk pengetahuan. Realitas, fakta, evidence, itu ada dalam realitas keseharian. Nah, realitas keseharian itu apa? Ada kegiatan-kegiatan politik, bisnis, kegiatan pergaulan sehari-hari, hubungan antara manusia, mengamati alam semesta, kosmos, merenung, ya, apalagi ya, berkontemplasi, kegiatan keagamaan, itu kan keseharian aktivitas kita, ya. Katakanlah berkomunikasi dengan alat-alat komunikasi, meningkatkan, membuat alat-alat komunikasi, alat-alat teknologi macam-macam sebagai alat bantu manusia. Itulah keseharian realitas. Artinya keseharian realitas ini menjadi bahan dasar pengetahuan. Tergantung posisi Anda di mana, kan? Tergantung bagaimana Anda memahami realitas itu, mendefinisikan realitas itu, dan di mana Anda gumuli, ya, bagian mana yang Anda gumuli atau Anda dalami, kan gitu ya. Nah, di sini realitas atau fakta seadanya, dia meningkat ke level berikutnya, level yang di atas itu. Ini proses pengetahuan sekali lagi, ya. Jadi dasarnya tadi adalah realitas keseharian. Dia akan naik level sedikit kalau dia bisa didata. Data artinya apa? Data artinya realitas yang didokumentasikan, ya. Ada data dengan gambar, membuat angka, ya, persentase, ya, ya, apapun itu, ya, peta, kerangka, macam-macam itu merupakan proses dalam tanda kutip, ya, mendokumentasikan realitas keseharian. Kalau Anda seorang yang apa katakanlah berminat pada ekonomi, Anda mengumpulkan aktivitas data yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian. Ya. Anda mungkin mendokumentasikan rutinitas seorang penjual yang dari awal sampai, dari dasar sampai kemudian menjadi sukses. Ya. Anda mendata apa yang dia lakukan, lalu apa kontribusi dari apa yang dilakukan itu terhadap pemasukannya misalnya, dan seterusnya, semua didata. Dan itulah meningkatkan, ya, apa yang menjadi tadinya realitas saja, fakta saja, evidence saja, lalu Anda dokumentasikan sehingga menjadi data. Demikian juga kalau Anda orang hukum, Anda orang apa saja, ya, sosiologi, Anda orang teknologi, apapun itu, ya, Anda mendokumentasikan realitas keseharian, lalu dia naik level menjadi data. Nah, di sini kita orang Indonesia memang kurang terampil, ya, kurang telaten dalam mendata aktivitas-aktivitasnya. Padahal kalau Anda rajin mendata aktivitas Anda saja, atau keseharian Anda saja, ya bayangkan kalau dari kecil Anda lakukan, ya, Anda mungkin sampai level-level kuliah atau di akhir kuliah, itu data Anda sudah kaya dan sudah menjadi dasar untuk diproses menjadi pengetahuan, ya. Nggak usah dari kecil deh, Anda mulai dari semester awal di perguruan tinggi, mulai, ya, telaten mendata keseharian Anda, ya. Ya, tentu dia berangkat dari minat Anda, ya, terhadap realitas, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi data adalah level yang kedua, data adalah dokumentasi realitas. Setelah itu apa? Data yang banyak yang Anda kumpulkan itu, Anda kaitkan satu dengan yang lain, ya. Sehingga di sini levelnya itu, jadi data yang Anda kumpulkan itu lalu dikelompokkan, ya, dikelompokkan
yang sejenis dikelompokkan, ya, dikategorisasi, gitu ya. Itu level yang ketiga ya dari proses sains. Ya. Jadi tadinya data yang banyak Anda kumpulkan dari realitas keseharian, lalu di level yang ketiga Anda kategorisasi, ditabulasi barangkali ya untuk sejenis-sejenisnya itu menjadi level yang ketiga, kemudian dia akan naik ke level yang keempat yaitu pengetahuan atau knowledge atau teori. Di sini kan Anda mengamati polanya, ya, pola dari data ini, ya, pola dari informasi-informasi atau data yang telah dikelola. Jadi kalau masih di data dari keseharian menjadi data itu masih mentah, belum menjadi pengetahuan, ya. Setelah data ini dikelompokkan lalu dimaknai, diinterpretasi, ini sudah mulai awal dari pengetahuan, ya. Tetapi belum sepenuhnya pengetahuan. Data yang banyak itu kemudian Anda melihat polanya, lalu Anda melihat hubungan antara satu dengan yang lain, lalu diinterpretasi, ya. Itu baru menjadi pengetahuan. Jadi pengetahuan itu dalam apa namanya, ketika menjelaskan tentang Kant, ya, saya menjelaskan tentang peranan dari unsur a priori, terutama kausalitas, gitu ya, ruang waktu. Nah, dengan masuknya kausalitas, kita lihat pola hubungan antara satu kategori dengan kategori yang lain. Ya. Ini lalu menimbulkan makna baru. Ya, dan inilah pengetahuan. Artinya pengetahuan itu adalah ketika data kita menghubungkan satu kategori dengan kategori yang lain, lalu kita mendapatkan makna baru. Itulah sebab di sini di pengetahuan itu bisa dalam bentuk rumus, ya, rumus-rumus fisika, matematika. Di ilmu sosial juga kita bisa rumuskan. Nanti kita lihat dalam contoh-contohnya, ya. Teori-teori, bahkan hipotesis, ya, itu sudah masuk dari termasuk dalam kategori knowledge, ya. Tetapi kita tidak berhenti di knowledge, ya. Ketika pengetahuan ini kita sudah tahu, maka pengetahuan itu harus naik ke level yang lebih tinggi lagi untuk mengungkap makna di balik pengetahuan ini, ya. Itu disebut dengan kebijaksanaan, ya. Ingat di dalam penjelasan tentang Kant, kita harus naik dari Verstand ke Van Roof, gitu ya. Jadi dari sekedar akal budi ke akal atau ke intelek, ya. Jadi intelek ini adalah kebijaksanaan. Ketika pengetahuan yang kita dapatkan itu diterapkan, ya. Inilah kebijaksanaan. Ya, pengetahuan yang kita dapat ini dimaknai. Kita ambil contoh misalnya, ya, ini satu contoh kasus supaya langsung bisa dipahami, ya. Kebanyakan orang melihat alam, kosmos, ya, pergerakan bintang-bintang dan macam-macam itu, mengaguminya. Pada malam hari kita menatap langit dan mengaguminya, ya. Banyak orang, termasuk Einstein, ya. Dan ini keseharian, ya. Dari pengamatan keseharian ini, lalu Einstein menandai, ya, ada apa namanya, planet, galaksi, bintang-bintang macam-macam itu, dan menandai pola-pola gerakan mereka, ya. Ya, mencatatnya, ya. Ini berarti sudah didata kan, gitu ya. Tapi kemudian tidak hanya data, setelah dia mendata semuanya itu, lalu dia katakanlah mengkategorisasi untuk melihat jenis-jenis ini dan bagaimana pola gerakannya, ya. Dan itu sudah masuk di level informasi. Tetapi sampai di situ, setelah dia melihat semua kategori-kategori itu, lalu hubungannya dan macam-macam itu, lalu dia merumuskan, ya, membuat formulasi E sama dengan MC kuadrat. Ini pengetahuan, itu sudah sains, ya, karena dia merumuskan apa namanya, pola gerak hubungan itu, ya, dalam sebuah formula untuk menjelaskan apa namanya, kerumitan hubungan benda-benda langit, ya. Dan muncullah rumus E sama dengan MC kuadrat. Ini sudah knowledge, ya. Tetapi tidak hanya sampai di situ.
Setelah merumuskan ini, lalu dia mau ke level yang lebih atas dengan mengatakan begini, Einstein mengatakan begini, alam semesta yang begini indah, begini tertata dengan sangat presisi, mesti di balik ini ada intelligent design, ya. Ada perancang cerdas yang membuat alam semesta begini tertata, indah, dan pasti, ya, yang kita kenal dengan fine tuning, ya. Nah, ini sudah masuk ke level kebijaksanaan, ya. Level uh, intelek, level budi, ya. Jadi melampaui level akal. Nah, di sini kita lihat, ya, sekali lagi, pengetahuan dia tidak hanya sampai ke teori-teori, ya. Dia sampai ke level kebijaksanaan. Artinya, seorang disebut intelek itu kalau dia bijaksana. Orang yang disebut punya pengetahuan banyak itu kalau dia bijaksana. Tidak sekedar menguasai teori-teori lalu menggunakan teori untuk bertengkar, berdebat, menunjukkan bahwa dia pintar. Itu level yang rendahan, ya. Level tertinggi dalam pembelajaran adalah ketika Anda menjadi bijaksana. Dan menemukan pengetahuan, menjalani proses-proses sehingga menemukan pengetahuan, lalu menjadi bijaksana karena pengetahuan itu. Pengetahuan harus bisa dipraktekkan dalam kehidupan, bisa direnungkan, dan itulah yang disebut intelek. Karena itu ya hati-hati menggunakan kata intelektual, ya. Ya, intelektual itu, di balik kata intelektual itu ada makna yang paling besar, adalah bijaksana, bukan sekedar seorang teoretisi, ya. Nah, inilah proses pengetahuan yang sekali lagi berangkat dari dasarnya, yaitu realitas keseharian. Karena setiap orang, Anda sibuk dengan apa saja, Anda bergelut dengan apa saja, geluti itu dengan baik-baik, buat datanya, ya, dokumentasikan semua yang Anda lakukan, Anda alami, Anda renungkan berkaitan dengan keseharian itu. Lalu kemudian nanti kalau Anda sudah dokumentasikan sebanyak-banyaknya, Anda akan melihat polanya, Anda akan memahami polanya, dan itu namanya informasi. Setelah memahami polanya, Anda bisa merumuskan, oh ini maka itu, oh ini mempengaruhi ini, dan seterusnya. Itu sudah menjadi pengetahuan yang dalam bahasa teknis disebut dengan hipotesis untuk diuji, ya, atau tesis-tesis filosofis, kan gitu, ya, untuk diuji, gitu. Nah, itu sedikit tentang proses pengetahuan. Sekarang kita masuk untuk menjelaskan satu persatu dari 4 jenis pengetahuan yang sudah disampaikan tadi, yaitu sains, filsafat, seni, dan agama. Kita mulai dengan sains, ya. Sains adalah pengetahuan yang, jadi ciri sains, ya, ciri pengetahuan adalah metodis, sistematis, koheren, dan kritis, ya. Ada 4 kriteria, ya. Metodis, sistematis, koheren, dan kritis, ya. Nah, sains adalah jenis pengetahuan yang metodis, sistematis, koheren, dan kritis tentang realitas naturalistik, ya, sebagai ontologinya, realitas alam, realitas naturalistik artinya realitas konkret, ya, sebagai ontologinya, sebagai definisi realitasnya. Jadi sekali lagi, sains berpegang pada realitas yang bersifat alam, yang bisa memiliki wujud, yang bisa ditangkap dengan panca indera. Di luar itu bukan bagian dari kajian sains, ya. Jadi ini basis ontologisnya jelas, ya. Nah, realitas naturalistik itu adalah jenis realitas yang dapat diobservasi dengan panca indera, ya, baik dengan alat bantu maupun tanpa alat bantu. Nah, untuk membangun atau menata dan mengembangkan logic of content-nya, karena setiap jenis pengetahuan punya logic of content, bahkan setiap jenis ilmu punya logic of content tersendiri yang barangkali kita sebut dengan objek formal, ya, dan objek material, ya. Nah, itu sains membutuhkan berpikir kritis. Dan berpikir kritis sebenarnya metode filsafat untuk mengolah konten realitas menjadi pengetahuan, ya. Entah apa jenis pengetahuannya itu. Jadi dari situlah muncul ragam jenis sains seperti biologi, kimia, fisika, ekonomi, sosiologi, psikologi, dan macam-macam itu muncul karena
logic of content-nya berbeda, ya. Objek formal dan materialnya berbeda. Mereka berpijak pada bagian tertentu dari realitas konkret, realitas naturalistik untuk diolah menjadi bidang keilmuannya sendiri, ya. Nah, dengan demikian maka filsafat atau berpikir kritis menjadi toolsnya juga, ya, untuk dalam proses untuk mengolah konten menjadi pengetahuan atau realitas menjadi konten pengetahuan. Nah, kita ambil contoh misalnya Newton, ya. Kita tahu bahwa setiap orang itu paham, ya, bahwa segala sesuatu pasti jatuh ke bawah, kan gitu, ya. Kita main bola tendang ke atas pasti jatuh ke bawah, main layang-layang putus pasti jatuh ke bawah, pohon buah-buah jatuh ke bawah, daun-daunan yang kering akan jatuh ke bawah, segala sesuatu jatuh ke bawah, dan tidak ada yang aneh dengan barang itu, tidak ada yang hebat lah, kira-kira begitu, ya. Jadi hal biasa, pemandangan keseharian gitu, ya. Nah, sekarang apa hebatnya dalam kasus Newton ini? Lalu kita bertanya, apa hebatnya sih mempertanyakan mengapa segala sesuatu jatuh ke bawah dan bukan ke samping atau ke atas, ya? Ini kan pertanyaan gila, ya, pertanyaan yang aneh, tapi itulah yang ditanyakan oleh Newton, ya. Mengapa apel, dalam kasus ini kan diceritakan bahwa dia duduk di bawah pohon apel lalu tiba-tiba buahnya jatuh dan dia kemudian wow, ya, seperti menemukan sesuatu yang sangat besar, ya. Dia mempertanyakan itu. Kenapa apel jatuhnya ke bawah? Kan bumi ini bulat. Bulat berarti kita lihat dari sebuah sisi kan dia akan melayang di katakanlah di kosmos, ya. Sehingga bawah atas kan relatif, kan begitu. Kalau kita dari sini, kita ada di satu titik, kita lihat bawahnya di sini, tapi mereka yang di balik dunia sana, ya, melihat bawahnya kan di sana, kan gitu, ya. Tapi lalu kenapa ketika kita berada di satu titik dia jatuh ke sini, padahal di sana juga bawah dalam sisi yang lain, kan gitu, ya. Karena sebagai bola yang melayang, harusnya kan bawah itu jadi relatif. Jadi pertanyaannya Newton di situ, dan dari pertanyaan itulah pertanyaan yang aneh dari pengalaman keseharian itulah muncul teori gravitasi yang kemudian menjadi awal untuk katakanlah berkembangnya sains, ya. Sehingga muncullah banyak teknologi dan hidup peradaban menjadi maju, muncul dari pertanyaan yang aneh seperti itu, ya. Itu pertanyaan yang saintis. Nah, atau misalnya kita masuk ke ilmu ekonomi, ya. Tadi fisika kan, ke ekonomi misalnya, ya. Misalnya kalau Anda berlangganan telur ayam atau berlangganan apa saja deh, ya. Katakanlah ayam kampung, telur ayam kampung, ya. Nah, lalu pada satu saat langganan Anda nggak datang, ya. Anda sangat butuh telur tapi nggak datang. Anda pergi ke pasar mencari, tidak, sulit mendapatkan telur. Ya, apa artinya itu? Itu kan berarti persediaannya terbatas, persediaan telur ayam kampung terbatas. Dan apa artinya? Harga pasti naik. Dimanapun Anda jalan dan cari, pasti harganya naik. Begitu, karena persediaannya langka. Nah, sebaliknya, pada satu saat misalnya tiba-tiba langganan Anda datang. Bahkan ada yang datang yang bukan langganan Anda, tapi datang menawarkan Anda. Jadi banyak sekali yang datang untuk menawarkan telur ayam kampung kepada Anda. Itu apa artinya? Harganya pasti turun, karena persediaannya banyak. Nah, inilah kan pengalaman sehari-hari. Dan dari sinilah pola ini lalu dirumuskan menjadi teori atau hukum supply dan demand. Hukum permintaan dan penawaran. Semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi harganya, ya. Sebaliknya, semakin tinggi penawarannya, maka semakin rendah, ya. Semakin langka ketersediaan sebuah produk, sebuah benda, semakin tinggi harganya. Semakin banyak ketersediaannya, maka semakin rendah. Nah, itu hukum permintaan dan penawaran. Jadi sekali lagi, teori besar itu lahir dari keseharian. Yang mau saya katakan tentu saja adalah Anda bisa menjadi pencipta teori, ya, dengan mengamati secara baik keseharian Anda, mendokumentasikannya, melihat polanya, memberikan makna, ya,
lalu mentransendensikannya ya untuk menjadi kebijaksanaan, kearifan, intelek. Ya. Nah itu ciri sains ya. Anda bisa lihat model-model sains yang lain, tapi semua muncul dari keseharian. Teori interaksi sosial misalnya, teori pengelompokan sosial misalnya dalam sosiologi, teori psikologi. Anda lihat saja, dia muncul dari keseharian. Jadi Anda jangan terlalu wow merasa hebat teori itu. Nah, itu datang dari keseharian. Anda bisa menciptakan teori dengan mengamati kesehariannya. Sekali lagi ingat, karena keseharian adalah konten pengetahuan, konten teori. Teori hebat apapun juga datang dari keseharian. Itu satu berkaitan dengan jenis pengetahuan sains. Kita masuk ke yang berikut, jenis pengetahuan filsafat. Nah, filsafat itu adalah sekali lagi ciri pengetahuannya. Jadi pengetahuan yang sistematis, metodis, koheren, dan kritis tentang keseluruhan realitas. Ya, yaitu baik yang ontologi maupun metafisika, realitas konkret maupun realitas adikodrati. Jadi begini, kalau sains dia mengambil bagian tertentu saja dari realitas, maka filsafat dia melihat keseluruhan dari realitas. Misalnya, sains biologi dia membahas organ-organ tubuh manusia dan fungsinya. Ya, kita kaitkan dengan manusia aja ya. Nah, sains biologi berkaitan dengan manusia, dia membahas organ-organ tubuh manusia dan fungsi-fungsinya. Fokus di situ ya. Nah, sains kimia, dia membahas unsur-unsur yang membentuk manusia ini ya. Jadi oksigen, hidrogen, macam-macam unsur-unsur kimia gitu ya. Nah, berbeda dengan sains katakanlah sosiologi, dia akan fokus pada interaksi antara manusia dengan manusia, kelompok sosial. Ekonomi, dia akan fokus hanya pada kebutuhan manusia. Nah, filsafat, dia membahas manusia secara keseluruhan. Jadi kalau, katakanlah biologi mempertanyakan bagaimana organ-organ tubuh manusia berfungsi. Fungsi hati, fungsi jantung, dan macam-macam itu. Maka filsafat mempertanyakan, apakah organ-organ manusia itu menunjukkan hakikat dari manusia? Ya, dia bertanya hakikat manusia secara utuh. Ya. Ya, jadi sekali lagi, kalau sains dia membahas bagian tertentu dari realitas, maka filsafat membahas keseluruhan dari realitas itu. Ya. Karena itu fisika dan metafisika dia bahas. Ya. Terdapat 3 bidang filsafat, saya kira saya sudah bahas di materi sebelumnya atau video sebelumnya ya. Tapi saya sampaikan saja untuk sebagai pengingat ya, yaitu filsafat ada ya, philosophy of being yang terdiri dari ontologi dan metafisika. Lalu yang kedua adalah filsafat pengetahuan ya, philosophy of knowledge ya, terdiri dari logika, metodologi, filsafat ilmu, kadang-kadang sejarah filsafat itu juga masuk di situ, epistemologi ya. Dan yang ketiga adalah filsafat nilai yang terdiri dari etika dan estetika, baik buruk, benar salah, itu dibahas dalam filsafat etika. Ya. Cara melihat realitas kalau filsafat itu juga beragam, ya. Meskipun filsafat tapi beragam juga ya. Nanti muncul misalnya empirisme, rasionalisme, perspektivisme, dan seterusnya. Jadi ada yang mengatakan bahwa ketika kita melihat realitas, kita melihat sebuah benda ini ya, itu yang bisa kita jelaskan adalah persepsi kita tentang realitas ini, tetapi bukan esensi dari realitas ini. Realitas ini atau hakikat realitas melekat pada dirinya. Ya. Yang disebut oleh Kant dengan das Ding an sich. Ya. Jadi yang bisa kita jelaskan ketika kita melihat sebuah objek, yang bisa kita jelaskan adalah persepsi kita, perspektif kita tentang realitas itu. Tapi tidak bisa menjelaskan sebenar-benarnya apa itu. Nah ini filsafat. Ya. Ada juga mengatakan bahwa ketika kita melihat apapun yang bisa kita lihat, ini hanya gejalanya itu, fenomenanya itu, ya, esensi tidak bisa terungkap. Ini yang disebut fenomenologi. Jadi
dalam filsafat juga, meskipun dia membahas baik fisika maupun metafisika, tapi ada ragamnya juga, ada sangat beragam ya. Positivisme ya, positivisme itu yang digunakan oleh sains, itu juga filsafat ya, yang mengatakan bahwa ya disebut realitas itu betul-betul bisa terukur, kalau tidak ya nggak bisa. Kalau tidak bisa terukur ya itu bukan realitas. Ada juga yang filsafat bahasa misalnya, dia mengatakan bahwa ya realitas itu ya sangat tergantung pada konsep, kosakata yang kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu. Jadi kosakata itu adalah tools untuk menyingkap realitas. Jadi tergantung pada bahasa. Ya. Nah, jadi begitu beragamnya filsafat. Itu sebabnya saya katakan bahwa filsafat itu dia ya melihat realitas, merenungkannya ya, mengkontemplasikannya, merefleksikannya ya, untuk menjadi pengetahuan filsafat ya. Muncul juga misalnya konstruktivisme ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya ketika kita melihat sesuatu, untuk menyingkap maknanya kita mengkonstruksi makna itu. Jadi makna sesuatu itu ketika kita lihat bunga dan kita mengatakan indah, atribusi indah pada bunga itu merupakan hasil konstruksi ya. Dan konstruksi itu merupakan kerjasama antara kita sebagai pengambat dengan bunga yang diamati. Bunga mengekspresikan dirinya, mempresentasikan dirinya untuk diberi nilai ya, indah atau tidak indah, itu hasil konstruksi ya. Nah, jadi sangat kaya. Nah, kita masuk ke agama ya. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah jenis pengetahuan yang metodis, sistematis, koheren, dan kritis tentang realitas transenden, yaitu realitas yang melampaui yang naturalistik, yang fisika, yang dapat dihayati melalui iman percaya. Nah, itu tidak berarti teologi ya tidak membahas realitas empirik, realitas pengalaman ya, karena sebagai bentuk dari kajian etis, maka aspek-aspek atau karakter tokoh transenden ya yang disebut Tuhan itu sebagai acuan moral. Karena itu memang bahasan-bahasan agama itu lebih bersifat etis moral ya, dengan menjadikan sumber etiknya atau menjadikan tokoh transenden itu sebagai sumber acuan atau sumber panduan dalam membangun pengetahuan moral dan pengetahuan etika ya. Nah, tentu saja ini lalu karena tadi ya metodenya metode hermeneutik ya, kontemplasi, maka dia mempelajari naskah-naskah tua untuk katakanlah menyingkap ya atribut-atribut dari tokoh transenden yang disebut Tuhan itu ya. Nah, itu sebagaimana sains filsafat, teologi juga memiliki metode untuk mengakses realitas transenden, mengidentifikasi, menginterpretasi, ya, menafsir, menstrukturkan, dan mengaplikasikannya. Karena itu metode teologi adalah penafsiran ya, atau hermeneutika, yaitu menafsir naskah-naskah autentik kitab suci maupun naskah-naskah sejarah, naskah-naskah tua lainnya yang terkait ya, untuk membuktikan ya kehadiran dari entitas transenden serta hubungan antara manusia dengan ciptaannya. Jadi katakanlah realitas agama membawa kita kepada hubungan-hubungan, pemahaman tentang adanya tokoh transenden, sifat-sifat etik moralnya, lalu kita menirunya atau menjadikan sebagai model. Nah, yang berikut adalah jenis pengetahuan seni ya. Ini adalah pengetahuan yang metodis, sistematis, koheren, dan kritis tentang realitas estetika ya, baik yang bersifat naturalistik maupun adikodratif ya, yang diterapkan melalui pengalaman manusia ya, sebagaimana diekspresikan melalui ragam bentuk karya seni dan humaniora ya. Nah,
Sebagaimana tiga perspektif pengetahuan lainnya atau jenis pengetahuan lainnya, seni juga membutuhkan metode berpikir kritis, ya, metode filosofis untuk menemukan dan menyusun serta mengembangkan ideal-ideal logic of kontennya dengan menggunakan standar dan kriteria-kriteria yang berlaku. Jadi orang mengatakan seni itu bukan ilmu, ya bukan pengetahuan. Tidak bisa. Seni juga punya konten pengetahuan yang sangat kaya, punya standar-standar yang membuat dia disebut seni. Ya. Oke, dia mungkin masuk dalam kriteria realitas atau kebenaran subjektif, ya. Tetapi dia juga punya standar-standar objektif karena ada lomba-lomba, kontes-kontes dalam seni. Itu kan harus diberi nilai. Diberi nilai berarti ada standar-standar objektif yang digunakan sebagai katakanlah panduan untuk menilai kualitas dari sebuah seni. Karena itu ya seni adalah pengetahuan. Saya tegaskan itu karena memang tidak umum menganggap seni bukan sebagai pengetahuan. Demikian juga agama. Dia pengetahuan karena dia punya standar-standar objektif. Dia punya kebenaran-kebenaran yang diakui setidak-tidaknya oleh komunitas yang mempercayai agama tersebut. Karena itu bentuk kebenarannya disebut dengan kebenaran intersubjektif. Seperti itu. Jadi sekali lagi, karena realitas sangat beragam, memiliki definisi yang sangat beragam, maka dengan sendirinya pengetahuan itu juga beragam, tidak bisa tunggal, hanya mengatakan sains adalah pengetahuan, tidak bisa. Ya. Untuk sementara, sekali lagi, untuk sementara, kita harus akui paling tidak ada 4 jenis pengetahuan, 4 perspektif pengetahuan, tapi saya kira tidak hanya itu. Anda mungkin bisa menyingkap jenis pengetahuan yang lain. Yang penting kriterianya tadi ya, sistematis, koheren, kritis, ya, tentang jenis realitas tertentu. Dia punya konten untuk membuat cirinya menjadi dikenal. Ya, jadi sekali lagi untuk sementara kita punya 4 perspektif pengetahuan yaitu sains, filsafat, teologi, dan seni. Ya, tetapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan untuk adanya jenis-jenis pengetahuan yang lain dan mungkin Anda bisa menemukannya dan memperkenalkannya kepada publik. Oke, pada akhirnya begini. Saya ingin akhiri, baik sains, filsafat, teologi maupun seni mempresentasikan, menghadirkan, menunjukkan logic of content-nya. Karena logic of content inilah yang membuat kita kenali ini sebagai sains, ini filsafat, ini teologi, dan ini seni. Dan itulah bukti bahwa dia adalah jenis pengetahuan yang punya struktur, ya, punya isi, punya konten dari bagian tertentu di realitas, sehingga bisa dibuktikan, ya, bisa ditunjukkan, bisa dipahami. Lalu Anda dan saya, kita semua sebagai pemburu realitas, penyingkap realitas atau aletheia, apapun klaim ontologis kita, apapun pemahaman Anda tentang realitas, bagaimanapun pemahaman Anda tentang realitas, secara prinsip sebenarnya kita memproduksi konten yang kita jadikan sebagai basis untuk pengambilan keputusan, juga mempresentasikannya baik melalui tulisan maupun kata-kata. Ketika saya berbicara ini kan saya sedang mengolah konten tentu konten filosofis, ya, untuk menunjukkan kepada Anda. Segala satu kehidupan kita butuh pengambilan keputusan. Apapun itu, Anda bangun pagi saja kan sudah harus mengambil keputusan. Apakah Anda mau ke kampus atau tidak? Apakah Anda mau langsung mandi, baru makan, atau makan baru mandi? Setiap hari banyak keputusan kita butuhkan. Dan keputusan yang berkualitas adalah datang dari fondasi realitas yang kuat, ya, yang syukur-syukur sudah bisa didokumentasi dari data. Ya. Berpijak kepada realitas yang kuat, pada data yang kuat, itu membuat keputusan yang kita ambil itu makin kuat. Jadi tergantung dimanapun Anda bekerja di jenis realitas filsafat, sains, teologi, seni, apapun itu, ya. Biasakanlah diri menggunakan data, ya, menggunakan
fondasi-fondasi realitas yang kuat dalam membuat keputusan atau menciptakan sesuatu. Ada ciptakan bisnis, ciptakan jenis teknologi, ciptakan apapun juga, Anda harus berbasis pada data, dan itu berarti Anda riset. Atau paling tidak Anda mengamati secara teliti, secara hati-hati, dengan sabar ya, untuk mendapatkan konten yang berkualitas dalam rangka membuat keputusan. Nah, oleh karena itu maka memang kita harus punya metode yang tepat, ya. Metode yang harus terus diuji untuk dalam tanda kutip yang melakukan asesmen terhadap lanskap realitas yang kita yakini, ya, agar menghasilkan konten berkualitas dalam menjalani kehidupan. Ya. Saya katakan ya, orang misalnya menjadi ateis karena dia berangkat dari keyakinannya bahwa realitas adalah yang bisa ditangkap dengan panca indera. Ya, sesuatu yang tidak bisa ditangkap panca indera itu bukan realitas. Ini keyakinan yang sah, ya, dan membuat dia menjadi ateis karena Tuhan tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Seperti itu. Orang yang mempercaya adanya Tuhan, dia meyakini mendefinisikan realitas secara berbeda dengan si ateis tadi. Ya. Jadi sekali lagi, sikap kita, prinsip-prinsip hidup kita, keputusan-keputusan kita, sebenarnya dia berangkat dari pemahaman kita yang tertentu terhadap realitas, definisi kita yang tertentu terhadap realitas, dan realitas ini yang kita olah ya untuk kita menjalani kehidupan. Prinsipnya adalah jadilah diri sendiri dalam menjalani kehidupan yang berkualitas, dan kehidupan yang berkualitas itu harus berpijak pada realitas yang kuat, ya, pada data, fakta, evidence, ya. Ya, karena pengetahuan dan kualitas hidup itu bertumbuh di atas basis yang kuat. Nah, ini berkaitan dengan menjelang pilpres ya, kebetulan saja kita berapa waktu lagi kita akan lakukan pilpres. Dan contoh seperti ini juga Anda mencari bukti yang kuat, data yang cukup kuat ya, untuk siapa yang Anda dukung. Itu Anda harus berpijak pada realitas, cari rekam jejak dari orang yang Anda dukung, akan Anda pilih untuk di caleg maupun di pilpres ya. Amati kata-katanya, jejaki rekam jejaknya, ya. Cari tahu prestasi-prestasinya, ya, konsistensinya, ya, supaya Anda membuat pilihan yang tepat, ya, karena pilihan yang tepat akan membuat bangsa kita menjadi maju karena memiliki pemimpin yang berkualitas. Pastikan pemilu juga memiliki kualitas ya. Jadi dengan belajar filsafat ya, maka kita sudah harus juga menggunakan filsafat di dalam membuat keputusan-keputusan, termasuk keputusan dalam pemilu nanti. Ya, saya kira demikian, dan salam sehat, salam bertumbuh ya dalam menjalani kehidupan yang berkualitas dengan setia pada fakta, data, evidence, pada definisi realitas yang tepat. Salam sehat.